Hari ini kegiatan program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro memasuki ke sesi kedua. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin masih lumayan jauh dari Zoom-nya gitu ya, silakan bisa berkumpul kembali karena kita akan memulai sesi kedua di kegiatan hari ini. Nah, tadi mungkin di sesi pertama kita sudah mendengar cerita sukses brand membangun pasar melalui retail market dan kali ini kita akan mendengarkan cerita sukses brand membangun pasar melalui Shopee ataupun Tokopedia. Pasti Bapak Ibu di sini juga sudah banyak nih yang menggunakan platform e-commerce tersebut untuk memasarkan produk dari brand Bapak Ibu dan tentunya menggunakan apa namanya dengan sharing ini menggunakan Shopee ataupun Tokopedia itu bukan sesuatu hal yang mudah. Pastinya banyak banget yang bisa digali dalam penggunaan Shopee dan Tokopedia sehingga bisa memberikan output yang mungkin paling maksimal nih untuk kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu em, untuk join kembali, bisa kembali berkumpul di sesi kedua kali ini. Mungkin yang masih jauh ini bisa berkumpul kembali ke Zoom. Oke, karena sesaat lagi kita akan memulai sesi kedua pada kegiatan program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro hari ini. Nah, untuk sesi kedua kali ini, kalau tadi kita sudah bertemu dengan Mas Riki Chandra selaku Sales Director dan juga COO atau Chief Operation Officer dari Suncreeps. Nah, untuk sesi kedua kali ini, kita akan bertemu dengan Mas Alain Benjamin. Beliau merupakan founder dari Studio Dapur. Nah, kalau misalnya Bapak penasaran tuh, ketika Mas Am Jamin sudah apa namanya menjelaskan nih kepada Bapak Ibu. Nah, sebelum memulai sesi kedua, aku izin mengingatkan buat Bapak Ibu bahwa sesi kedua kali ini kurang lebih akan berlangsung selama 1,5 jam. Jadi mungkin kalau di sini Ibu Triwahyuni sudah bilang sudah merapat sekalian bawa cemilan gitu ya. Jadi gak apa-apa Bapak Ibu siapa tahu mau mempersiapkan ada cemilan ataupun ada minuman biar bisa fokus nih selama kegiatan sesi kedua itu juga dipersilahkan. Dan jika selama materi nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Q&A. Fitur Q&A ini ada di mana? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di layarnya Bapak Ibu di sebelah chat, ini sudah ada Q&A. Nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja pertanyaannya Bapak Ibu menggunakan fitur tersebut karena kita akan membacakan dari pertanyaan yang paling atas. Jadi kalau misalnya langsung udah kepikiran pertanyaannya ini bisa langsung ditanyakan aja gitu ya, langsung ditanyakan aja biar nanti langsung dibaca dari urutan yang paling atas gitu. Oke, nampaknya Mas Alain juga udah siap. Jadi silakan Bapak Ibu kita akan memulai sesi kedua hari ini. Kepada Mas Alain saya persilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, Mas. Salam kenal, saya Alain Minjamin, saya founder dan director dari Studio Dapur. Em, saya izin share screen dulu ya, Mas. Oke, selamat siang semuanya. Siang ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi penjualan online yang efektif. Sebelumnya perkenalkan. Punten Mas Alain, kayaknya suaranya terdengar lumayan kecil nih di partisipan. Sebentar, sebentar. Maaf ya. Sekarang apakah sudah mendengar? Masih lumayan kecil tapi lumayan better sih Mas dibandingin sebelumnya. Biasanya ini emang kita coba bicara lebih besar lagi aja ya. Oke, ini juga lumayan lebih terdengar Mas. Udah lumayan. Saya harus sangat dekat sama laptop saya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya dari Alan Benjamin, founder dari Studio Dapur. Apa itu Studio Dapur? Studio Dapur adalah sebuah kewirausahaan sosial yang berbasis desain
Kami berkolaborasi dengan artisan bambu terbaik di kaki Gunung Galunggung di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan di sana kita bekerja sama untuk mengembangkan, mendesain, memproduksi, dan memasarkan kria bambu dengan kualitas terbaik. Jadi kami memulai usaha ini pertama kali 7 tahun yang lalu dengan keprihatinan terhadap kesejahteraan perajin bambu di Indonesia yang kebanyakan disebabkan oleh rendahnya harga atau kualitas yang eh, harga jual ya, rendahnya harga jual di pasaran yang diberikan kepada perajin-perajin ini. Salah satunya selain karena harga jual itu rendah, itu disebabkan oleh karena rendahnya kualitas yang mereka buat. Jadi kami punya komitmen untuk menciptakan desain-desain yang terbaik dengan kualitas terbaik sehingga nilai kerajinan bambu ini bisa meningkat, penghargaan masyarakat terhadap kerajinan bambu ini bisa bertambah sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi lagi dan pada akhirnya memberi manfaat kepada perajin bambu di sana. Kami sudah bekerja sama dengan 25 perajin bambu selama 7 tahun dari yang awalnya hanya 2 perajin sekarang puji Tuhan bertambah menjadi 25 dan beberapa perajin lagi ada di luar bengkel kami di Tasikmalaya dan sedikit mengenalkan saja contoh-contoh produk kami. Ini salah satunya. Uh, ini salah satu contoh produk kami. Jadi kami membuat desain-desain yang original yang belum ada di pasaran dan kami mengembangkan teknik-teknik baru supaya bambu ini bisa menjadi lebih fit in, lebih cocok digunakan di rumah-rumah masyarakat modern zaman sekarang. Dan selain secara online ya pastinya karena tema kali ini adalah tema penjualan online, kami juga uh, mempunyai channel penjualan secara offline atau secara konvensional. Jadi kami menitipkan produk-produk kami di toko-toko. Kami melakukan penjualan konsinyasi di Bandung, Bali, Jakarta, dan sebagian lagi kami juga rutin ikutan pameran pop-up bazaar, pop-up market, atau pameran-pameran expo internasional. Jadi kami membagi dua channel kami, offline dan online. Um, Kenapa? Setelah itu kami juga karena kami rutin ikuti expo, kami juga sudah melakukan ekspor ke beberapa negara di Asia, di Timur Tengah dan Eropa. Jadi walaupun produk kami dibuat secara rumahan, bengkel rumahan, bukan pabrik yang besar, tapi kami terbukti sudah perajin-perajin kami sudah terbukti mampu melakukan ekspor. Oke, okay. Maaf ini koneksi saya agak. Jadi sebetulnya di sini ada uh, jadi kalau misalkan kita lihat sekarang trennya kan sebenarnya semua orang berusaha untuk menjual produknya secara online ya. Semua orang membuat masuk ke e-commerce, membuat akun Instagram, menjual melalui WhatsApp. Kenapa sih kita beralih ke penjualan online ini dan seberapa besar potensinya? Jadi bisa dilihat kalau dari grafik ini sebenarnya uh, traffic penjualan secara online di e-commerce kita tuh sangat besar. Jumlahnya dalam waktu 1 tahun itu saja ada lebih dari 500 juta transaksi di Indonesia yang dilakukan melalui e-commerce. Yang paling besar tentu saja yang dua paling besarnya adalah Shopee dan Tokopedia. Kenapa sih kita beralih ke sini?
potensinya besar sekali dan dia tidak terbatas oleh wilayah geografis ya. Bisa dilihat walaupun jumlahnya sudah besar, jumlah transaksinya, trafiknya sudah besar, tapi melalui survei yang dilakukan oleh Databox, sebenarnya hanya baru 33,4% dari total populasi Indonesia, masyarakat Indonesia yang sudah familiar atau sudah melakukan transaksi secara digital. Jadi bayangkan kalau beberapa tahun mendatang statistik ini bertambah menjadi 50 atau bahkan menjadi 70%. Potensinya masih sangat besar dan ini adalah masa depan kita. Kenapa kita menjual secara online? Karena um, dibandingkan dengan toko konvensional offline, pengunjung atau calon customer kita tidak perlu jauh-jauh berpindah tempat mendatangi toko kita dan terbatas hanya secara geografis. Jadi kita yang ada di Jakarta, kita ada yang ada di Jawa, kita bisa melayani customer-customer lain yang berasal dari luar daerah Jawa. Atau teman-teman yang mungkin selama ini kesulitan menjual di daerah, misal ada di Lampung atau di Palembang, ingin menjangkau market Jakarta, kan sulit sekali untuk kita membuka toko eh, di Jakarta ya, karena belum lagi biayanya mahal, biaya sewa mahal, belum operasional. Jadi penggunaan toko offline ini toko online ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjangkau customer-customer dari seluruh Indonesia atau bahkan bisa mencapai mancanegara. Nah, kita akan berbicara eh, menggunakan dua toko dengan landasan dua e-commerce yang paling besar ini ya, Tokopedia dan Shopee. Yang mungkin teman-teman sudah punya semua. Saya sendiri juga menggunakan dua platform ini karena mereka yang mempunyai traffic paling besar dan jangkauan servisnya semua paling luas. Apa sih bedanya Tokopedia sama Shopee ini? Kenapa dua ini selalu dibanding-bandingkan dan uh, ada ada perbedaan perlakuan apa di antara dua ini atau kita bisa menggunakan keduanya secara uh, dengan perlakuan yang sama. Nah, kalau teman-teman maaf saya perlu mengganti ini mengganti uh, sharingnya supaya bisa lebih cepat. Boleh Mas, dipersilahkan. Sambil menunggu nih Mas, sambil menunggu aku izin mengingatkan buat Bapak Ibu semua bahwa di kolom chat ini sudah diberikan untuk absensi sesi kedua di tanggal 26 Juni. Jadi silakan absensi akan ada dua kali, Bapak Ibu kembali lagi. Absensi akan ada dua kali, akan ada di pembuka dan juga penutup. Gitu ya. Jadi silakan jangan lupa untuk isi absensi pembukanya dan juga nanti di akhir sesi akan ada absensi untuk absensi kedua untuk penutup dari sesi kedua gitu ya. Oke, silakan Mas, sudah terlihat Maaf layarnya. untuk kendala teknisnya karena tadi untuk share ini berapa kali jadi saya ganti saja supaya bisa lebih cepat. Nah, oke. Okay. Pertama kita uh, untuk yang sudah berjualan agak lama di Tokopedia dan di Shopee mungkin merasakan ya keduanya punya punya selain karena tampilan yang berbeda tapi mempunyai market yang berbeda. Saya sendiri secara personal merasakan dan setiap kali saya sharing ke teman-teman saya ya sesama penjual di Tokopedia dan Shopee, keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini tidak menjelekkan satu atau dengan yang lainnya, tapi kita berbicara melalui pengalaman kita sebagai penjual. Yang pertama di Tokopedia itu biasanya customer-nya lebih gender neutral. Jadi mau itu laki-laki, mau itu perempuan tetap banyak di sana. Kenapa? Karena mungkin bisa disebabkan oleh tampilannya pertama yang tidak terlalu ramai, dia lebih clean, lebih sederhana, lebih formal. Jadi
kayak lebih bisa masuk ke segala macam kalangan. Dan didominasi juga produk-produknya produk-produk elektronik, dan ada juga banyak yang fashion juga. Jenis-jenis produknya sangat luas sehingga mau laki-laki atau mau perempuan itu bisa cocok di platform ini. Dan secara segmentasi pasar pun dia lebih banyak di golongan middle dan middle up. Jadi ini terasa ketika kita menjual penjual-penjual di Tokopedia dan di Shopee itu. Di Tokopedia lebih banyak menjual produk yang harganya 100.000 ke atas, sementara di Shopee banyak eh, karena tidak ada batasan ongkir juga mungkin ya. Jadi banyak penjualan yang untuk produk-produk di bawah 100.000, bahkan yang harganya hanya 10.000, 20.000 itu banyak sekali. Lalu kalau misalkan di Tokopedia itu lebih sedikit promo-promo agresif seperti dibandingkan dengan Shopee yang kita sering banget melihat promo sales tanggal, atau ada cashback, flash sale, atau gratis ongkir yang tidak ada batas jumlah transaksinya. Itu sangat merangsang penggunaan oleh segmen perempuan. Jadi banyak perempuan-perempuan atau ibu rumah tangga yang menggunakan aplikasi di Shopee. Lalu kalau misalkan di Tokopedia itu klien-kliennya atau customernya banyak yang berasal dari daerah perkotaan. Saya sendiri kalau misalkan menjual di Tokopedia itu banyaknya yang di daerah Jakarta atau daerah Bandung, Surabaya itu atau Bali itu banyak sekali. Tapi ketika di Shopee itu banyak yang berasal dari daerah-daerah yang tidak ada di kota-kota besar. Mungkin ini diakibatkan juga oleh karena uh, fitur mereka yang bisa COD dan banyak dan sangat sering digunakan. Lalu keunggulan Tokopedia ini adalah mereka punya ekosistem di bawah naungan Goto yang dulunya Gojek Tokopedia ya. Jadi Goto ini mempunyai banyak sekali apa banyak sekali fitur-fitur layanannya, mulai dari finance, kita beli pulsa, kita beli listrik, atau bahkan bayar asuransi. Itu banyak sekali yang bisa terpenuhi di situ. Jadi orang-orang yang cenderung nyaman dengan satu aplikasi, dia cenderung lebih banyak transaksi di Tokopedia. Sementara Shopee, walaupun fiturnya juga banyak, dia lebih banyak mengintegrasikan fitur-fiturnya dengan interaksi sosial user. Jadi ketika interaksi sosial usernya maksudnya apa sih? Jadi kayak Shopee ini kan kita eh, banyak banget fitur yang ada gamification-nya ya. Jadi ketika kita berbelanja di Shopee itu ada games-games yang itu bisa nambahin poin dengan kita invite teman, atau kita sharing story, atau kita share kita belanja apa, itu tuh bisa terintegrasi di Shopee. Itu juga saat live kita bisa banyak berinteraksi di fitur live shoppingnya, sehingga secara sosial Shopee ini lebih kuat di antara komunitas-komunitas pembelinya. Nah, sementara Tokopedia dulu waktu sebelum akuisisi TikTok, dia cukup terlambat meningkatkan fitur live shoppingnya. Sekarang sudah mulai mengejar karena ada TikTok Shop. Kedua ini perbandingan saja ya. Jadi Tokopedia dan Shop ini punya dua karakter yang berbeda. Uh, Bukan bermaksud untuk menjadikan satu atau yang lainnya. Salah satu pengalaman saya juga kalau di Tokopedia dan Shopee itu, kalau di Tokopedia biasanya pembeli-pembelinya lebih kalem-kalem, jadi kayak kalau nanya tuh singkat-singkat, to the point, ngasih review juga ya udah ngasih bintang dan review beberapa kalimat saja sudah cukup, beberapa kata. Tapi kalau di Shopee nanyanya bisa sangat panjang, dan uh, apa ketika review juga bisa mendeskripsikannya sangat ekspresif. Selain itu juga kalau kita berjualan di Tokopedia biasanya eh, pembeli itu udah membaca deskripsi produknya, walaupun banyak yang enggak juga ya, tapi cenderung mereka sudah membaca deskripsi produknya seperti apa. Sementara di Shopee pengguna-penggunanya tidak terlalu banyak membaca deskripsi produknya,
Mereka lebih suka langsung tanya di kolom chat gitu. Jadi keduanya mempunyai karakter pembeli yang berbeda. Oleh karena itu kita memerlukan uh, strategi yang berbeda di keduanya. Tapi sebenarnya mau kita berbicara platform e-commerce apapun, entah itu Tokopedia, Shopee, atau ada banyak lagi yang lain, ada Lazada, ada Blibli, atau nanti di masa mendatang ada lagi. Sebenarnya basicnya sama untuk bagaimana kita meningkatkan sales traffic di platform-platform kita. Walaupun kita sudah beralih ke penjualan online, tapi sebenarnya secara prinsip masih sama dibandingkan dengan penjualan secara offline atau konvensional. Ketika kita berbicara dengan penjualan, kita banyak sekali menyebut istilah-istilah ini, sales, marketing, branding. Kalau kamu mau punya penjualannya bagus, kamu harus punya sales, gitu. Atau kamu harus banyakin marketingnya. Atau sekarang kan udah tahun 2024 nih, kamu harus punya branding dong. Nah, apa sih sales, marketing, branding ini? Mereka seringkali disamakan menjadi satu satu istilah yang bisa ditukar-tukar, tapi sebenarnya mereka adalah tiga hal yang berbeda. Sales itu tidak sama dengan marketing, marketing juga bukan branding, begitu juga sebaliknya. Tapi mereka saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita melihat berdasarkan definisinya, sales itu adalah uh, sebuah proses kita atau strategi terstruktur kita untuk mencari, menargetkan, memprospek dan mengkonversi target pasar kita menjadi customer. Jadi ketika kita punya target audiensnya ini, target pasar kita, cara kita menggait si menarik, memancing orang-orang ini supaya menjadi customer kita itu adalah strategi sales kita. Dan sementara untuk marketing adalah strategi kita dalam mengkomunikasikan produk kita. Jadi kuncinya ada di sini, mengkomunikasikan bagaimana kita menarik perhatian, berinteraksi, dan membangun relasi dengan target pasar kita, dengan customer kita dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, menjadi pembeli gitu. Jadi kalau sales itu bagaimana kita mengkonversi mereka uh, menjadi uang kasarnya, marketing ini adalah cara kita mengkomunikasikan produk kita ke mereka. Nah, apa itu branding? Branding dan marketing ini sering disamakan, tapi sebenarnya dua ini berbeda. Branding ini bisa dibilang landasan atau bisa jadi fondasi dari semua strategi kita. Uh, Branding adalah cara kita membentuk identitas merek kita, membentuk image, membentuk citra apa yang uh, kita pengen dari customer kita ketika melihat produk kita. Jadi misalkan contohnya seperti Tokopedia dan Shopee gitu ya, mereka sudah identik dengan warna hijau dan warna merahnya. Jadi ketika kita melihat warna hijau, oh ini mah Tokopedia. Kalau kita melihat warna merah, oh ini Shopee. Jadi branding itu sangat penting. Nah, itulah yang paling cepat sampai ke customer kita. Jadi kalau misalkan di secara proses ya, seharusnya ketika kita membuat satu bisnis, kita harus mempunyai landasan branding yang kuat, landasan identitas kita sebagai core-nya apa, baru kita membangun marketing kita, strategi marketing kita, bagaimana kita mengkomunikasikan branding, mengkomunikasikan identitas kita kepada masyarakat, kepada customer, dan menjalin relasi, baru dari situ bisa tercipta sales. Kurang lebih secara flow-nya seperti ini. Jadi branding itu ada apa aja? Branding itu ada identitas merek, ada identitas produk. Jadi branding itu nggak cuma sekedar bikin logo dan warna dan kartu nama, tapi teman-teman harus punya identitas produk juga. Misal buat yang punya produk fashion atau produk craft, mempunyai warna yang khas atau mempunyai bentuk yang khas atau punya material yang itu identitasnya teman-teman. Ada teman-teman yang dia spesialisasinya di rotan atau di bambu, atau kalau fashion dia mau spesialisnya di hijab, pakaian muslim, ada lagi yang lainnya untuk di pakaian pesta. Itu menjadi identitas teman-teman, jadi bukan sekedar gimmick saja. Lalu
selain produknya ada juga identitas materi promosi. Jadi di situ ada fotografi, media sosial, dan persona. Misalnya ya contohnya. Jadi ketika kita membuat foto, kita memfoto produk, itu nggak cuma sekedar memfoto produk. Ya udah difoto, diupload, udah gitu. Tapi seharusnya ada konsep yang menyamakan semua foto-foto teman-teman. Jadi ketika teman-teman melihat foto A, itu sudah identik dengan merek teman-teman. Jadi tidak acak-acakan gitu secara misalkan dia di foto itu ada ciri khas warnanya warna terang, warna cerah, warna warna pantai, warna putih, kuning, biru gitu. Nah, nanti ketika kita foto berikutnya tiba-tiba warna berubah jadi gelap atau warnanya berubah menjadi kemerah-merahan. Itu tuh menjadi eh, itu akan berpengaruh terhadap identitas teman-teman juga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai ini supaya lebih jelas. Lalu untuk marketing kan ada marketing mix, strateginya kita mungkin teman-teman sudah pernah diajari tentang people, product, place, price, promotion, dan satu lagi ada planet. Nah itu bagaimana kita lakukan pendekatan melalui 5 aspek ini dan mengkomunikasikannya ke target customer kita. Lalu ada materi promosinya. Jadi ketika tadi saya bilang identitas materi promosi adalah karakternya, materi promosi ini kurang lebih kasarnya proses pembuatan konten teman-teman. Dan selain itu ada juga strategi melalui program aktivasi, campaign, dan customer service pun juga termasuk di dalam strategi marketing. Selanjutnya ada sales. Baru kita berbicara tentang sales. Sales ini bukan hanya sekedar menjual produk atau kita membuat promo, membuat diskon, tapi juga ada yang namanya product positioning. Ini yang paling penting dan kuncinya. Bagaimana kita memposisikan produk kita, harga produk kita, value produk kita di antara produk-produk yang lain. Jadi ketiga strategi tadi sebenarnya tujuannya ke sini. Jadi ketika kita membangun sebuah produk, membangun sebuah brand, supaya produk kita bisa berjalan secara berlanjutan. Jadi ketika kita menjual satu produk itu tidak hanya sekali jual aja, tapi nanti kita tentu saja mengharapkan customer kita ini akan repeat order ya, beli ulang lagi kepada kita, sehingga bisnis kita bisa berjalan secara jangka panjang. Nah mulainya nggak langsung kita jual langsung laku, terus langsung laku, langsung menjadi produk-produk langganan, produk-produk andalan di masyarakat, tapi sebenarnya prosesnya panjang. Contoh ketika kita berbicara tentang air mineral, kita udah langsung identik dengan merek Aqua gitu, padahal itu merek. Tapi karena saking udah dia menjadi top of mind-nya, masyarakat sudah sangat loyal, sangat percaya terhadap merek ini, kita bisa langsung uh, ketika kita bicara air mineral langsung keluarnya merek tersebut. Nah tujuan kita ke sana, tapi prosesnya sangat panjang sebenarnya. Pertama mulai dari awareness, yaitu ketika masyarakat tidak mengenal bisnis kita, produk kita, kita harus membangun awareness dulu, kesadaran bagaimana masyarakat ini tahu ada produk kita ini loh, saya punya snack merek A, rasanya rasa rumput laut gitu, ini sangat enak, unggulannya apa? Nah itu tuh kita harus membangun itu dulu di masyarakat, membangun kesadaran. Lalu baru setelah itu ketika kita sudah mengkomunikasikan, dia akan menjadi consideration atau pertimbangan. Masyarakat akan mempertimbangkan, oh ya ini ternyata ada merek A loh di sini dibandingkan dengan merek yang biasa saya beli, saya mau coba gitu. Nah itu proses branding dan marketing. Setelah itu ketika customer sudah beli, dia menggunakan itu sudah masuk ke sales kan, tadi proses sales tadi. Ketika customer sudah menggunakan, dia akan memberikan feedback, dia akan mempunyai experience. Selanjutnya ketika puas atau tidaknya itu menjadi penentuan satisfaction.
kalau customer puas, dia akan memberikan rekomendasi produk teman-teman ke teman-temannya, ke komunitasnya, sehingga bisa lebih laku. Tapi kalau misalkan enggak, itu yang bahaya kan. Nah, setelah tentu saja kita targetnya adalah mencari eh, kepuasan pelanggan ya, kepuasan customer kita. Nah, kalau satisfaction sudah terbentuk, barulah terbentuk loyalty, dan di sini loyalty terhadap sebuah produk, kesetiaan terhadap sebuah produk itu menjadi kunci keberlanjutan sebuah usaha. Nah, sekarang kan bisnis yang kita bicarakan adalah bisnis online. Jadi penjualan melalui secara online. Bedanya online dengan offline ini salah satu yang paling signifikan adalah ketika sebuah customer membeli produk di platform online, dia akan bisa mereview produk kita secara publik. Jadi bedanya kalau dulu secara offline mungkin mereka hanya ketika dia nyoba produk teman-teman, saya nggak suka, ini nggak enak, dia hanya ya udah dia akan simpan itu sendiri atau mungkin ngomong ke satu dua orang. Tapi ketika secara online, ketika teman-teman produk teman-teman direview secara publik, itu yang membaca bisa seluruh pengunjung toko kita. Nah, jadi ini sangat penting dipahami, dasar ini sangat penting dipahami supaya kita bisa membangun strategi yang efektif dan berkelanjutan. Nah, bagaimana supaya kita bisa membangun tadi dari awareness, mengkomunikasikan produk kita, mengkomunikasikan value-value produk kita, sehingga customer mau beli sampai akhirnya mempunyai loyalty terhadap produk kita. Itu tidak sekedar hanya menjual produk saja, tapi kita harus betul-betul kenal target audiens kita, supaya produk yang kita jual ini betul-betul sampai ke orang-orang yang tepat, ke segmentasi pasar yang tepat, dan mereka bisa mengerti apa value dari produk kita, sehingga produk kita bisa dikenal dan digunakan secara terus-menerus. Nah, pertanyaannya pertama, konsumen seperti apa yang kita cari untuk produk kita? Segmentasi pasar apa yang akan kita tuju untuk memasarkan produk-produk kita? Tentu masyarakat itu sekarang sangat sangat heterogen ya, sangat sangat luas, sangat banyak, apalagi dengan dunia digital sekarang yang sudah menghilangkan batas-batas wilayah di masyarakat kita. Eh, ini menjadi seakan-akan target pasar kita itu tidak terbatas. Kita bisa memasarkan produk di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Bali, sampai ke Papua. Kita bisa memasarkan produk-produk kita sampai seluas itu. Walaupun kelihatannya sangat uh, punya potensi yang sangat besar, tapi tentu ini menjadi kebingungan kita juga. Kita mau memilih konsumen yang seperti apa. Nah, jadi produk kita tidak akan bisa menyenangkan atau memuaskan seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita harus memilih segmentasi pasar apa sih yang kita tuju, dan dan orang-orang yang seperti apa, karakter seperti apa yang kita ingin targetkan. Oleh karena itu, pertama kita harus melakukan segmentasi pasar dan membuat persona. Jadi yang namanya segmentasi pasar ini sebenarnya ada banyak banget aspek-aspeknya, tapi saya ambil 4 saja yang paling umum digunakan. Lalu ini menjadi aspek-aspek yang teman-teman harus perhatikan ketika memilih segmentasi pasar. Pertama ada demografi, yaitu ada generasi, ada usia, target customer teman-teman usia berapa. Jadi tentu saja perlakuan kepada generasi milenial dengan generasi Y, generasi X itu beda. Jadi kalau dan sekarang juga banyak orang menyamakan anak-anak muda itu generasi milenial gitu. Padahal sekarang udah bukan lagi. Generasi milenial tuh berhenti di usia yang sekarang mungkin 28 tahun ya. 28 tahun, di bawah itu sudah menjadi generasi Z.
Generasi Z dan generasi milenial ini berbeda. Generasi Z pun sekarang udah ada berubah lagi pembagiannya sejak COVID kemarin menjadi generasi alpha, yaitu mereka yang tumbuh di dunia yang full digital dari mereka sejak lahir. Jadi pola pikirnya itu akan berbeda, mindsetnya akan berbeda. Oleh karena itu ini harus disegmentasi. Generasi, usia, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, profesi, itu semua menjadi aspek segmentasi pasar karena kita harus memperhatikan karakter-karakter mereka. Lalu ada aspek geografis, yaitu lokasi tempat tinggal, kota, jarak dengan perusahaan itu sangat berpengaruh. Jadi walaupun sekarang udah dunianya sudah online, digital, dan kita bisa membeli produk dari mana saja, tentu ada teman-teman yang produknya mungkin terpengaruh sama ini. Contohnya saya menjual produk kerajinan bambu, ukurannya besar, dia ringan tapi ukurannya besar, bervolume besar. Saya jadi nggak bisa menjual produk-produk ke yang daerahnya sangat jauh, misal ke Sulawesi atau ke Nusa Tenggara, itu menjadi tidak memungkinkan karena ongkos kirimnya menjadi sangat mahal. Jadi itu masih harus tetap diperhatikan. Atau teman-teman yang mempunyai produk-produk makanan yang beku atau yang dia hanya bisa tahan di luar kulkas selama 1 hari, itu menjadi batasan juga. Terus selanjutnya ada segmentasi pasar dengan aspek psikologis, yaitu nilai-nilai yang dianut, kepercayaan, gaya hidup, cara pandang. Ini contohnya yang sekarang paling mudah dilihat adalah teman-teman yang peduli dengan isu Palestina. Eh, jadi kita ada sekarang ada satu segmen yang masyarakat itu tidak mau menggunakan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel misalnya. Tentu ini akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang atau menjadi peluang juga ya untuk perusahaan-perusahaan yang menjual misalnya contohnya produk ayam goreng gitu, ayam goreng tepung yang sekarang banyak dicari pengganti dari merek internasional yang sangat banyak dikonsumsi sebelumnya. Atau ada yang menjual produk kopi. Jadi itu bisa menjadi cara berkomunikasi teman-teman melalui segmentasi pasar ini. Terakhir ada perilaku. Jadi perilaku ini adalah berbeda dengan psikologis ya. Kalau perilaku ini lebih ke cara menggunakan produk, cara berinteraksi, berkomunikasi dengan komunitas, ada loyalitas terhadap merek. Jadi misal contohnya kayak tadi di Shopee, lebih banyak orang-orang yang lebih senang menggunakan COD dibandingkan di Tokopedia. Jadi ini kan pasti pengaruh ke teman-teman yang mempunyai bisnis yang menghidupkan layanan COD gitu. Jadi kalau misalkan saya mau mengincar customer yang nyaman dengan penggunaan COD, saya jualnya lebih banyak di Shopee. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan segmentasi pasar, kita buatlah persona persona produk calon target customer kita. Persona ini apa sih? Persona ini adalah model satu orang atau satu kelompok masyarakat yang itu bisa mewakili target customer teman-teman. Jadi bayangin aja kalau teman-teman mempunyai, oh saya punya kenalan nih si C gitu. Si C ini karakternya dia suka belanja, dia suka uh, jadi tinggalnya di kota besar, dia suka belanja, dia suka shopping, sukanya baju-baju yang glamor gitu. Nah itu tuh persona itu seperti itu. Jadi kita bayangkan membuat satu karakter fiktif yang itu bisa mewakili karakter target pasar kita. Contohnya di sini saya membuat persona studi dapur ya. Uh, Persona saya itu dia perempuan, usia 35 sampai 50 tahun, kelasnya kelas A plus, jadi dia menengah menengah ke atas atau kelas atas. Eh, dia ethnicity ini seharusnya bukan perkotaan tapi geografis ya. Jadi kalau ethnicity ini mungkin dia orang
agak agak sensitif ya dibicarain di sini. Misal dia orang Jakarta, orang Jawa Jakarta yang suka apa produk-produk kebudayaan, produk-produk kerajinan gitu. Terus dia berprofesi sebagai pelaku industri kreatif, dia juga ibu rumah tangga, dia pemilik catering gitu. Jadi dia punya profesi tersebut. Secara psikologis dia orangnya selalu mencari produk-produk yang berkualitas karena dia secara ekonomi sangat mampu, dia selalu mencari produk dengan kualitas terbaik, dan sekarang dia percaya kalau produk itu harus berdampak baik secara lingkungan dan sosial. Jadi dia pasti mendukung produk atau perusahaan yang memberikan dampak positif terhadap produknya, terhadap masyarakat. Jadi orang ini tuh nggak asal beli barang yang penting bagus atau murah, tapi dia memperhatikan aspek dampak sosialnya. Terakhir, secara perilaku dia suka membaca, dia suka masak, dia suka dilayani secara profesional. Jadi secara personal. Jadi ini contohnya ketika saya menjual produk di Tokopedia, saya harus menjelaskan deskripsi dengan sangat detail karena dia pasti baca deskripsinya secara detail, dan dia tetap suka dilayani secara personal. Dalam arti dia suka ditanya kayak, ibu maunya produk yang kayak gimana, ibu maunya mencari produk yang seperti apa, coba saya carikan, atau apakah ibu perlu di custom kayak gitu. Itu salah satu uh, konsekuensi dari uh, aspek perilaku ini. Nah, setelah persona sudah ditentukan, sekarang kita lakukan product positioning. Jadi product positioning ini adalah strategi dalam menentukan dan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dari customer kita, apa yang ingin mereka rasakan atau pikirkan terhadap produk kita. Jadi dua keywordnya ini, apa nilai atau value yang bisa kita tawarkan kepada mereka, dan keunggulan apa yang kita punya dibandingkan kompetitor kita. Jadi ini yang akan menjadi pembeda produk kita di antara produk-produk kompetitor kita yang sejenis. Apalagi kan di dunia e-commerce sekarang kompetitor kita itu nggak cuma satu dua, tapi ada ratusan atau bahkan ribuan seller yang lain dengan produk sejenis. Jadi apa sih yang membuat produk kita unik dan ini menjadi pembeda di antara kompetitor-kompetitor kita yang lain. Nah, setelah kita menentukan product positioning, kita menentukan product pricing atau proses penghitungan dan penentuan harga jual produk kita. Bukan hanya sekedar dia balik modal atau untung, tapi harga yang kita jual ini, yang kita tentukan bisa diterima oleh customer kita uh, yang lain, customer target kita gitu. Jadi contohnya ini ya, tadi kan kita udah menentukan product positioning dan product pricing. Di sini ada dua merek tas. Yang satu tas Hermes yang mungkin ibu-ibu tahu di sini harganya berapa ya. Harganya sangat luar biasa, bahkan bisa lebih mahal dari harga rumah atau harga mobil. Lalu di sini ada Charles and Kate yang dia produknya lebih affordable, lebih murah, tapi tetap kelihatan elegan. Nah, dia juga mengambil beberapa elemen dari merek tas Hermes, dari warnanya, dari uh, kain kain scarf yang diikat di tasnya, ini kan sangat Hermes sekali karakternya. Nah, jadi mereka ada di satu kategori produk yang sama, tapi keduanya mempunyai produk positioning dan pricing yang berbeda. Kalau dari segi positioning, Hermes ini menampilkan produk yang sangat-sangat luxury gitu, yang dia pengen ada di puncak rantai makanan, di atas, paling atasnya, raja dari segala rajanya gitu. Jadi makanya dia memposisikan produk dia tuh mewah, langka, bukan sedikit ya, tapi langka. Dia menciptakan kesan langka, tidak sulit didapatkan, tidak mudah ditemukan di toko-toko biasa. Kita ke mall itu belum tentu ada Hermes. Sementara kalau Charles and Kate
hampir di setiap mall ada gitu. Jadi bisa banyak, bahkan kita bisa beli online mudah. Tapi kalau Hermes ini kita eh, harus mempunyai license untuk bisa mendapatkan produk ini gitu. Jadi juga ketika dia dijual kembali, kita membeli produk ini, dia dijual kembali, produknya itu bisa menjadi bahkan produk investasi yang lebih mahal dari harga sebelumnya saat kita beli gitu. Jadi kita malah dapat untung ketika kita menjual, bukan menjadi produk second. Nah, ini yang membedakan Hermes dibandingkan Charles and Kate yang memposisikan produknya sebagai affordable luxury gitu. Jadi dia pengen terlihat mewah, tetapi uh, masih bisa dijangkau atau dibeli oleh lapisan masyarakat di kalangan menengah. Makanya dia harganya hanya 1-2 juta. Walaupun secara bentuk, secara kualitas itu tetap mewah. Gitu. Ini bisa diaplikasikan ke produk-produk teman produk-produk teman-teman yang lain. Strategi ini. Semuanya tidak ada yang benar dan yang salah. Ini betul-betul sesuai dengan strategi kita saja. Kita maunya yang mana. Nah, kalau secara online sebenarnya ada satu cara sederhana yang kita bisa membantu kita untuk menentukan produk positioning dan produk pricing yang tepat. Jadi ketika kita mengupload produk kita, menjual produk kita bisa tahu nih, oh di pasaran tuh harga produk kita berapa sih? Dan banyak nggak sih kompetitor saya di produk di masyarakat dan seperti apa kompetitor kita jualnya. Jadi teman-teman bisa bandingkan saja, contohnya sederhana, eh, ketik satu kategori produk di eh, cari ya bisa cari produk di salah satu platform. Misal di sini saya kasih contohnya tas anyaman gitu. Saya cari di dua nih, Tokopedia dan Shopee. Tas anyaman masing-masing punya apa rekomendasi keyword yang berbeda-beda. Ini menunjukkan di sini ada, kalau misalnya kita mencari tas anyaman, ada empat ada empat subkategori yang paling banyak dicari, yaitu ada tas anyaman plastik, ada tas anyaman hampers, tas anyaman pandan, dan bambu. Ini artinya customer-customer pengunjung Tokopedia yang mencari produk tas anyaman di Tokopedia paling banyak empat kategori ini. Sementara di Shopee kategorinya lebih banyak lagi, ada tas anyaman plastik, tas anyaman blitar, kulit domba, rotan, ada tas anyaman Bali, jadi bisa lebih banyak lagi kategorinya. Berarti produk-produk inilah yang paling banyak dicari di kedua platform tersebut. Nah, setelah kita cari, kita bisa lihat nih, ini halaman pertamanya ya, yang paling atasnya. Di Tokopedia ada produk-produk seperti ini, ada yang tas anyaman plastik, ada rotan Bali, tas anyaman jati ini mutiara namanya, ada tas anyaman eceng gondok, di sini ada tas tot belanja pasar tas, apa ini banyak banget dia namanya. Jadi ini uh, kita bisa lihat kompetitor-kompetitornya seperti apa, range harganya paling murah berapa, paling mahalnya berapa. Nah, di Tokopedia ini ada namanya tas anyaman Bangkok harganya sampai 600.000. Tapi kalau yang di sejenisnya itu rata-rata di antara 100.000 sampai 30 ribuan kalau di Tokopedia yang paling banyak. Uh, ini halaman utamanya, nah ini di bawahnya halaman kedua ada jenis-jenis yang lain, ada yang di Decoupage, ada tas anyaman eceng wanita, lalu ada tas hobo bag model dengan harga 900.000 gitu. Jadi ada yang harga 400.000. Nah, jadi kita bisa lihat kalau di Tokopedia tuh range harganya lebih cukup tinggi dari yang hanya berapa belas ribu, berapa puluh ribu sampai ratusan ribu, hampir sejuta. Ini yang akan menjadi kompetitor teman-teman di sini. Perhatikan juga nama-namanya karena nama ini sangat berpengaruh ke algoritma pencarian tadi. Nah, bandingkan dengan di Shopee. Kalau di Shopee ketika kita mengetik tas anyaman, dia akan dia akan keluar beberapa bermacam-macam range produk ya, dari ada Snow Crochet Bali ini, jelly yang harga 250.000, lalu ada tas Mika PVC, ada tas hampers Lara Mini ini yang anyaman plastik 26.000, ada yang hanya 3.000 4.000. Jadi dari atas
pandan juga harganya 16.000. Nah ini kan kita bisa lihat perbedaan kategori produk di Shopee dengan di Tokopedia. Halaman keduanya ada juga eh, tas anyaman plastik dengan nama tas anyaman lurik, ada tas anyaman keranjang super jumbo, cenggonok juga, tas anyaman kerajinan mendong panda natural gitu, namanya macam-macam. Dan eh, harganya pun juga bervariasi ya, tapi kalau misalnya kita lihat secara overall range harganya lebih lebih rendah dibandingkan dengan Tokopedia tadi. Nah, tadi kan kita udah mencarinya tas anyaman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencoba keyword yang lebih spesifik? Ada tas anyaman handbag, misal karena kita menjual produk handbag yang terbuat dari tas anyaman. Nah, di Tokopedia ternyata kompetitornya banyaknya seperti ini, tas anyamannya dengan range harga sekian, 200.000, 2 juta, 225. Di sini teman-teman bisa lihat nama-nama tokonya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika kita menjual di Tokopedia dengan produk ini, harganya di situ banyaknya berapa dan berapa banyak yang terbeli. Kalau kita lihat di sini kan berarti yang paling banyaknya ada ini nih, tote bag pandan coklat dengan bentuk yang sederhana ini dia terjual 100 lebih. Ini yang paling ramai dan itu berarti marketnya banyak ada di sini. Lalu ketika kita bandingkan dengan di Shopee tadi dengan nama dengan keyword tas anyaman handbag ini produknya lebih ke feminin kan, lebih banyak yang wanita dan range-nya ada di 200 sampai 300. Yang paling banyak bisa kita lihat yang ini tas kain batiknya gini, lalu ada tas kanvas tote bag. Jadi inilah customer yang paling banyak. Ini hanya mengambil sebagian kecil dari page-nya, tapi sebaiknya teman-teman melihat lebih luas lagi. Di kategori ini tuh ada berapa kompetitor kita yang harus kita perhatikan dan berapa range harganya. Saya hanya mengambil sampel saja supaya tidak terlalu berlama-lama. Dan setelah teman-teman tadi membuat kategori segmentasi pasar kita, membuat persona, lalu menentukan produk positioning, pricing, dan teman-teman benchmarking juga di harganya berapa, kita harus memetakan positioning kita. Jadi contohnya, misal tadi setelah kita banyak survei, misalkan data kompetitor kita banyaknya di area sini nih, ada yang kebanyakannya di middle, dia kualitasnya sedang, harganya juga nggak tinggi, nggak murah, di 100.000, 200 ribuan. Tapi ada juga kompetitor yang di bawah itu, dan ada yang memang mencarinya low quality dan low price. Dia ada di sini, di kuadran ini. Nah, teman-teman bisa tentukan positioning teman-teman maunya di mana. Misal teman-teman memutuskan mau oke, karena banyaknya ada di middle class, saya maunya yang di up-nya paling up gitu, jadi di high price dan high quality. Saya mau mengincar itu supaya saya tidak perlu bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita. Sebenarnya ini yang dilakukan oleh studi dapur. Jadi ketika banyaknya ada di middle, kami memutuskan untuk mengambil yang paling premium supaya kita bisa menjual dengan harga terbaik. Nah, setelah teman-teman menentukan positioning, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana strategi membangun algoritma. Algoritma itu adalah uh, cara cara para pembuat aplikasi ini, engineer IT dari pembuat aplikasi ini membangun penghitungan traffic dari satu pencarian gitu ya, sederhananya begitu. Jadi uh, kalau ini misalkan tadi ada 10 produk yang muncul di top page, itu karena mereka yang paling banyak dibuka, mereka yang paling kata kuncinya yang paling cocok di situ, atau mereka yang paling banyak terjual, ini ada hampir 3,3 ribu. Jadi secara otomatis melalui kalkulasi atau sistem yang sudah dibentuk, dia naik ke page yang paling atas.
Jadi nggak semua yang kita tampilkan di platform itu bisa dimunculkan semua karena terlalu banyak penjual di sana. Jadi aplikasi ini tuh harus membangun satu sistem supaya kita semua berkompetisi untuk menjadi di paling atas dan semakin mudah ditemukan gitu. Nah, uh, bagaimana kita bisa membangun algoritma kita supaya produk yang kita tampilkan ini, walaupun dia baru, belum ada pembelinya, kita juga baru daftar, dia bisa segera muncul ada di atas. Paling gampang pakai ads. Tapi kan kalau ads ini akan sangat bergantung sama modal kita ya. Kita nggak semuanya punya modal jutaan atau puluhan juta untuk beli iklan di Tokopedia, di Shopee atau di WhatsApp. Itu lumayan harganya kalau kita harus terus-terusan mengiklan. Jadi sebenarnya ada teknik organik supaya secara organik, secara alami produk kita bisa naik ke atas. Nah, supaya algoritma kita bisa bagus, ada beberapa hal yang harus di, dipertimbangkan atau kita perhatikan. Yang pertama adalah jumlah klik. Jadi semakin sering uh, produk kita dibuka, dilihat, disimpan di wishlist, atau ada yang beli, itu akan performa produk kita akan semakin bagus sehingga dia akan semakin mudah ditemukan oleh orang-orang yang mencari di kategori tersebut. Lalu nama produk seperti yang tadi. Jadi kenapa ada yang bikin tas, bikin produk namanya tas anyaman mendong pandan eceng gondok gitu. Jadi walaupun dia hanya terbuat dari eceng gondok, aslinya hanya dari satu material, tapi dia memasukkan tiga material yang lain. Itu karena supaya ketika ada pengunjung yang mencari kategori tas anyaman, dia bisa menjangkau semua keyword tersebut. Jadi lebih mudah ditemukan sama customer yang mencari. Lalu ada harga yang tepat. Jadi itu tadi kenapa ada market segmentation dan positioning menjadi penting, karena dengan harga yang tepat kita bisa bersaing dengan bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita yang banyak sekali tadi itu, ada ratusan atau bahkan ribuan. Apalagi untuk produk-produk yang sensitif dengan harga, kita harus betul-betul memberikan harga yang tepat. Misalnya beda seribu, 2.000 itu aja menjadi pertimbangan pembeli kita. Jadi penghitungan harga yang tepatnya harus betul-betul dipikirkan. Selanjutnya ada penampilan yang menarik, ada foto, ada video yang lengkap di satu page produk. Sekarang di Shopee dan di Tokopedia dua-duanya mengharuskan kita supaya kita mengupload tidak hanya foto untuk produk, tapi ada videonya juga supaya secara algoritma dia lebih bagus dan lebih menarik pembeli. Lalu ada performa toko dan produk scoring. Jadi kita tidak berjualan di e-commerce itu tidak hanya sekedar upload produk, jual, udah gitu. Tapi performa toko kita tuh dilihat dan dinilai oleh Shopee dan Tokopedia. Jadi misalkan kita jarang merespon orang, nanti skor toko kita akan menurun sehingga secara algoritma kita akan dirugikan gitu. Jadi jarang muncul di top page atau kita sering ada yang beli tapi nggak kita layani sehingga dia cancel batal, itu akan menurunkan performa toko kita. Lalu ada juga cara dengan integrasi dengan kanal lain. Tadi contohnya yang di Tokopedia karena sekarang sudah terintegrasi dengan TikTok, jadi biasanya mereka membuat satu satu promo yang saling berkaitan. Kita bisa juga kaitkan dengan Instagram dan WhatsApp. Nanti saya coba jelaskan ini lebih detail setelah ini. Nah, selain itu ada juga kita bisa ikutan campaign promosi dari aplikasi yang sudah disediakan. Ada beberapa campaign atau yang kita bisa ikuti ya, contohnya flash sale atau ada campaign produk rumah tangga, diskon produk rumah tangga, atau ada diskon produk fashion. Itu kita bisa ikutin supaya secara algoritma kita semakin dipromosikan untuk naik ke atas. Dan yang terakhir ada advertising yang tadi saya jelaskan. Kita bisa mengiklan, beli iklan supaya produk kita muncul di top page.
Nah, pertama kita berbicara dengan produk page yang baik. Jadi, eh, contohnya ada produk ini ya, ada topi pantai, straw hat, jerami, kita Korea. Namanya sangat namanya sangat panjang. Tapi sebenarnya intinya dia menjual topi pantai ini. Em, saya pengen nanya sih ke teman di sini, tapi agak sulit ya melalui chat di sini. Jadi menurut saya page ini, walaupun secara foto kelihatannya bagus, ada wanita yang berpakaian menggunakan daun, lalu gaun, memakai topi yang cantik, tapi menurut saya ini kurang bagus uh, secara apa ya, untuk digunakan di e-commerce page kita, karena namanya topi pantai, tapi di sini topinya sangat kecil dan kita tidak bisa melihat dengan jelas detail topi ini tuh seperti apa. Malah saya malah pikir tadinya yang dijual tas ini karena tas ini lebih mencolok daripada topinya atau bajunya malah. Jadi nggak jelas kita mau menjual tuh produk yang mana. Harusnya produk yang kita jual itu topi ini yang menjadi paling utama dan apa ya, ketika kita melihat ke sini langsung melihat menjadi point of view yang paling penting. Terus ada detail deskripsi juga aja nggak lengkap, hanya tapi pantai wanita bestseller Korean style. Terbuat dari apa? Ukurannya berapa? Materialnya apa? Terus warnanya ada apa aja? Itu tuh harus dijelaskan supaya customer tahu. Atau ada topi yang di dalamnya menggunakan kain juga, ada lining dalamnya. Itu kan penting untuk disampaikan supaya customer kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Lalu ini contoh menurut saya contoh produk sejenis tapi cukup bagus eksekusinya, yaitu dia menggunakan foto yang besar, foto yang jelas. Kita bisa melihat produknya dengan baik, dengan jelas, dan kita bisa lihat detail-detailnya juga. Ada kain di dalamnya kelihatan. Terus di sini ada gantungan logonya kelihatan. Kita bisa tahu ketika kita beli produk seperti apa sih yang kita ekspektasikan. Lalu secara penamaan juga dia cukup bagus ya, jadi ada tas pantai Anyaman Eceng Gondok gitu, Eceng Premium Handmade Rotan Jinjing. Jadi namanya panjang banget ini karena tadi dia mengejar pencarian algoritma yang supaya lebih mudah ditemukan sama orang-orang. Kekurangannya menurut saya di sini seharusnya dia ada foto yang lainnya lagi, ada dari sisi samping, dari sisi atas supaya produknya semakin jelas. Dan yang paling penting teman-teman ketika kita menjual produk, jangan sampai foto yang kita jual itu bukan atau tidak sesuai dengan produk aslinya. Jadi di sini produknya cerah dan sampai nanti ketika sampai ke customer produknya ternyata kusam, udah hitam, jamuran gitu. Nah itu tidak boleh, tidak bisa diterima oleh customer kita. Dan itu tentu akan pengaruh nanti ke reviewnya. Tapi sepertinya di sini reviewnya bagus, jadi produknya sesuai, warnanya memang bagus. Lalu contohnya ini, ada yang menjual baju, sederhana ya, cuma kemeja doang, terus warnanya juga ada macam-macam. Tapi di sini ada kekurangan menurut saya. Untuk menampilkan produk page yang baik, kita harus menampilkan foto produk yang proper ya. Gak apa-apa digantung seperti ini, hanya bajunya aja, tidak perlu ada foto orang yang makainya. Tapi harusnya kan garis lipatannya jangan kelihatan dong. Masa kita jualan produknya lecek ada lipatannya, kan ini menjadi tidak tidak enak dipandang, tidak menarik ya. Yang lainnya begitu semua sama. Nah, yang bagus seperti ini. Jadi walaupun hanya bagian saja, tapi dia sudah disetrika rapi, clean, tidak ada lipatan, tidak ada yang lecek, jadi layak gitu untuk ditampilkan dan ini lebih memberikan nilai yang lebih tinggi kepada memberikan value ya yang lebih tinggi daripada ini. Jadi kayak ini bisa produk yang kanan ini, baju yang kanan bisa terlihat lebih mahal daripada yang kiri karena yang kiri kelihatan yang jualnya tidak niat, asal-asalan. Nah, seperti apa sih produk yang bagus penampilannya? Ini saya contoh di produk kami ya, Sri Dapur, salah satu produk piring anyaman. Ini produk yang sangat sederhana, tapi kita tidak asal-asalan fotonya.
kita foto produknya dengan serius, dengan background yang polos, yang dia bisa memperlihatkan atau menonjolkan warna produknya. Lalu dengan ada beberapa varian di sini lengkap, kita menyampaikan deskripsi yang jelas juga, karena tadi pelanggan kita sukanya membaca deskripsi dengan komplit. Mereka suka kalau ada produk, eh, mereka baca semuanya sampai ke pemakaiannya dan lain-lain. Lalu ada ukurannya yang jelas juga, jadi ada SML di sini ditulis smallnya ukuran berapa, mediumnya berapa, large berapa. Jadi customer tidak perlu tanya lagi, dia sudah bisa tahu hanya dengan membaca ini. Materialnya juga tercantumkan materialnya apa, jadi ini bambu ya, bukan rotan atau bukan eceng gondok yang lain. Dan di sini di foto-fotonya juga ditampilkan beberapa macam sisi, ada detailnya juga kelihatan, ada penggunaannya kelihatan. Jadi customer itu bisa betul-betul lihat produknya dan yakin oke, ini memang produk yang bagus gitu. Sekarang sebaiknya ada videonya juga. Jadi misalkan ini ada piring, dia ada penampilan videonya, penggunaan dari video. Dan tidak hanya produk page saja, kita juga harus memperhatikan dekorasi toko kita atau homepage toko kita ya. Jadi ketika kita masuk ke sini nggak cuma etalase produk-produknya aja, tapi ada di sini ada bannernya. Di sini ada bannernya, kita bisa menyampaikan tagline produk kita di situ dengan foto-foto yang menarik. Lalu ada videonya juga, ini ada video penggunaan produk kita yang dia diambil dari YouTube, kita bisa upload ke sini juga. Terus foto-fotonya yang lain semuanya menarik, dan kalau bisa dikasih nama juga untuk bisa etalasenya. Jadi orang tahu ini ketika mereka mengklik etalase ini, mereka akan masuk ke etalase produk yang mana. Jadi customer masuk itu nyaman, dia tidak perlu kebingungan mencari-cari produk, dia bisa cepat navigasinya. Dan ini adalah tips lain untuk optimalisasi traffic. Tadi kan ada beberapa ya, kita harus integrasi dengan sosial media yang lain, dengan aplikasi yang lain, atau kita program-program yang bisa mendukung supaya traffic e-commerce kita, traffic sosial media kita semua saling mendukung. Jadi semakin banyak orang yang masuk ke page kita dan berpotensi untuk dikonversi menjadi sales. Contohnya ini saya ambil beberapa contoh program ya. Yang teman-teman lakukan bisa banyak sekali, unlimited, tapi ini yang paling umum dilakukan. Jadi misalkan di Instagram, TikTok, dan YouTube kita bisa bikin video campaign, kita bisa collab sama influencer, lalu di situ kita bisa memberi voucher promo code. Jadi supaya kita mengundang first time buyer, kita membagikan voucher, jadi biar orang-orang mau beli produk kita untuk pertama kalinya. Selain kita upload ini, kita juga bisa bantu boost di WhatsApp, kita sebarin database WhatsApp yang kita punya supaya kita bisa menyebarkan videonya dan promo code-nya. Jadi semakin banyak orang yang terjaring. Dan di TikTok-nya juga kita bisa bikin live, lalu di TikTok Shop-nya kita bisa bagikan promo code, dan sepatunya otomatis akan ke Tokopedia. Jadi itu bisa saling mendukung semuanya. Dan di WhatsApp kita bisa kirimkan juga ke Shopee untuk yang pengguna Shopee. Jadi semuanya terintegrasi, walaupun kita jualannya di Shopee, tapi jangan lupakan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini salah satu contoh kita kolaborasi dengan influencer. Kita tolong ke influencer supaya mereka
influencer ini kita juga menggait uh, customer base-nya mereka atau komunitasnya si influencer ini. Makanya influencer itu menjadi penting. Kita tahu yang namanya endorse influencer itu mahal, bervariasi ya, ada yang berapa ratus ribu sampai yang jutaan itu ada untuk satu kali video. Tapi kita bisa apa namanya, berstrategi dengan mengincar influencer-influencer yang entry level atau yang masih baru, yang dia rate-nya hanya 500 ribu, 1 jutaan, dan mereka pun biasanya terbuka untuk program kolaborasi. Jadi kita mengirimkan produk gratis ke mereka senilai dengan harga harga rate mereka. Nanti mereka buatkan videonya dan produknya buat mereka gitu. Jadi kita bisa barter ceritanya. Dan kolaborasi influencer ini nggak hanya sekadar untuk boost sales ya, jadi levelnya pun berbeda-beda seperti yang tadi, apakah kita membangun awareness atau kita membangun consideration, pertimbangan orang-orang, atau kita membangun product knowledge ke target customer kita, atau memang untuk hard sales. Kalau hard sales misalkan ya ini ada influencer dia langsung ngasih harga, ngasih promo, kalau mau beli langsung check out sekarang gitu. Itu tingkatannya pun berbeda-beda, dan itu bisa kita sesuaikan dengan strategi kita masing-masing. Lalu walaupun kita udah jualan online, jangan lupakan juga aktivasi offline kita. Aktivasi itu apa sih? Aktivasi itu adalah program-program yang bisa mendukung produk awareness kita atau menggait customer base baru atau membangun komunitas baru. Jadi aktivasi offline ini penting karena uh, customer kita itu tetap butuh personal touch. Jadi mereka tetap butuh tahu uh, kita tuh siapa sih, di balik brand ini tuh ada siapa, dan seperti apa produknya yang bisa langsung mereka gunakan gitu. Mereka tuh pengen kenal sama brand ini. Jadi aktivasi offline tetap penting dan teman-teman sebaiknya tidak lupakan. Kita untuk aktivasi offline ini kita bisa bikin event. Contohnya di sini ada Handep. Handep ini startup pembuat tas anyaman rotan dari suku asli Dayak. Jadi dia bikin fashion show di Bali. Di Bali adalah customer base utama mereka. Jadi mereka bikin fashion show di Bali. Mereka mengundang model-model, artis, dan influencer di event mereka. Lalu di situ juga ada mereka menjual produk mereka juga secara offline. Mereka membuat pop-up store. Lalu tentu saja karena kita mengundang influencer, kita harus meminta mereka untuk mempromosikan event kita, mempromosikan produk kita. Nah, di situ akan membangun awareness dan uh, membangun awareness dan promosi juga produk kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin offline juga jangan lupa meminta pengunjung-pengunjungnya yang datang untuk mengupload. Di situ kita bisa, kalau misalnya mereka upload, kita bisa kasih voucher atau bonus yang nanti akan ngeboost traffic page kita. Nah, di situ ada, baru dari situ kita bisa arahkan mereka ke Shopee, ke Tokopedia untuk check out dengan promonya. Jadi integrasi offline dan online ini tetap penting. Nah, kalau teman-teman melakukan live shopping atau live selling atau uh, bikin live juga atau bikin konten, jangan lupakan untuk mengkomunikasikan value produk. Jadi perjualan live itu tidak hanya kita seperti buka toko gitu ya, tapi itu kesempatan kita juga untuk berinteraksi sama customer kita, target customer kita. Di situ konten strategi yang kita pilih juga bisa digunakan untuk mengkomunikasikan value atau kualitas produk kita. Contohnya ini ya, yang sebelah kiri ini si tetehnya dia cuma jualan, sebenarnya cuma jualan kentang kering, sederhana sekali produknya. Tapi di sini dia kasih lihat waktu dia packing, dia kasih lihat sambil dia jualan. Terus selama dia jualan dia pakai sarung tangan, dia pakai masker transparan ini untuk menutupi melindungi makanannya dari
kuman selama dia berbicara dan typing. Jadi ini tuh jadi apa ya, membangun kepercayaan dari viewernya kalau dia itu membuat mengemas produk ini dengan higienis, karena ini kan jadi mukanya gitu ya. Di belakangnya juga tempatnya harus rapi, harus tertata, jadi menarik dan kita bisa lihat kalau dia memang rapi berjualannya, kita percaya gitu. Nah, contoh selanjutnya si ibu ini juga berjualan panci. Panci ini ada tutup kacanya, dia menjelaskan handle kayunya. Di situ kita bisa ngeliatin kualitas produknya seperti apa. Dan teman-teman juga jangan lupakan di backgroundnya ini ada rak-raknya, ada eh, produk-produknya yang ditata. Itu eh, bukan sekedar dekorasi aja, tapi itu jadi kesempatan kita juga untuk menyampaikan ke customer kita kalau produk ini kalau ditata di rumah tuh akan cantik seperti ini loh, seperti di belakang saya. Dia akan menjadi elemen penambah kecantikan ruangan, dapur. Atau dia cocoknya di ruangan seperti ini, yang ruangannya putih, menggunakan aksen kayu. Gitu. Jadi momen live ini menjadi momen kita untuk mengkomunikasikan value produk kita. Dan setelah ada pembelian, jangan lupakan customer kita. Jadi penting untuk tadi ya, setelah ada usage, setelah ada penggunaan, pembelian, terus ada satisfaction, jadi kita harus dengar feedback customer kita. Dan supaya mereka loyal dan mau repeat lagi, biasanya kita pancing dengan promo-promo pasca pembelian. Jadi misal mereka yang beli, mereka bisa unggah foto atau video supaya nanti bisa dapat bonus dan voucher atau ada bonus produk untuk yang mengunggah dan mention. Lalu ada loyalty program juga dengan pembelian keberapa, untuk pembelian kesekian mereka bisa dapat bonus atau lainnya. Caranya macam-macam. Nah, salah satu yang saya suka sebenarnya kalau di studi dapur adalah mengingat preferensi customer. Jadi ketika kita punya customer repeat order yang dia udah 3 kali, 4 kali beli, biasanya kita ingat dia, uh, dia tuh sukanya apa sih, si ibu ini tuh. Misal dia sukanya tuh produk-produk anyaman yang sederhana, kayak piring, saringan teh gitu. Nah, ketika ketika mereka beli repeat, kita kasih mereka bonus apa gitu, kasih bonus produk yang mungkin mereka suka, atau kasih kartu ucapan terima kasih udah membeli repeat di kita kayak gitu. Itu menjadi customer service yang bisa membangun kepercayaan dan loyalitas di customer kita. Jadi uh, bisa sustainable ya, karena mereka uh, walaupun kita sudah melakukan penjualan secara online, mereka tetap butuh personal touch. Itu yang penting untuk diingat. Dan ini contoh campaign-campaign atau promo yang bisa kita ikuti di platform supaya kita semakin bagus algoritmanya. Jadi kalau misalkan kita ikutan program-program ini kan, kita otomatis dipromosikan oleh si Tokopedia atau di Shopee. Jadi kalau kita rajin ikutan, kita akan sering dipromosikan dan naik sendiri algoritmanya. Nah, ini tadi saya bilang mengenai performa toko dan produk scoring. Jadi setiap platform punya penilaian terhadap produk-produk terhadap tokonya dan produknya. Nah, ini ada beberapa ya, sebenarnya listnya banyak banget, tapi ini ada beberapa contohnya. Jadi misalkan tadi tingkat kesuksesan pesanan, nggak ada yang di cancel atau nggak ada yang batal. Uh, itu harus bagus, harus diperhatikan. Kecepatan membalas chatnya harus responsif. Mengirim pesanan juga harus cepat, jangan jangan sampai 2-3 hari baru dikirim, atau udah mepet-mepet baru dikirim. Membalas chat juga harus cepat. Dan setiap review, setiap chat itu harus dibalas ya teman-teman. Jadi uh, kalau ada yang review harus dijawab gitu. Dan ulasan juga penting ini. Kenapa produk apapun yang teman-teman pilih harus
produk apapun yang teman-teman jual itu harus dengan kualitas yang terbaik dan memberikan servis pengiriman yang bagus juga supaya reviewnya bagus. Nah, kalau performanya bagus, mereka akan dengan otomatis meningkatkan algoritma produk kita, pokok kita. Dan mengenai kepuasan customer, ada yang ini tuh aspek yang sering dilupakan ya ketika jualan online, seperti tadi yang saya jelaskan kalau personal touch itu tetap penting untuk customer-customer online kita. Jadi kekurangan dari bisnis online menurut saya adalah hilangnya sisi personal itu, sisi manusia itu. Jadi ketika kita uh, menjawab pesan, membalas komentar atau menjawab review itu tuh harus tetap dengan bahasa yang profesional. Ketika tetap dengan bahasa yang profesional dan ramah gitu. Jadi mau mereka mau mengkritik, mau bilangnya jelek atau mau memaki-maki, kita tidak boleh terpancing. Kita tidak boleh terpancing untuk marah juga. Kita harus tetap ramah dan bahasanya juga harus tetap bagus dan tidak boleh menyalahkan customer kita gitu ya. Lalu responnya juga harus cepat dan stoknya itu juga pastikan stok yang teman-teman punya itu sesuai dengan stok aslinya. Jadi ketika ada yang beli, tidak ada yang kehabisan, kita harus kita harus bilang, aduh maaf ini nggak ada, kosong gitu. Ngejawabnya pun kalau misalnya ada kejadian seperti itu, kita pun harus ramah dan harus profesional, nggak boleh cuma bilang, kak kosong gitu, begitu aja. Tapi harus bilang, eh, kak maaf, mohon maaf ternyata produknya sedang kosong, apakah kakak bersedia untuk diganti dengan produk yang lain gitu. Jadi kita menjawab dengan apa, menyampaikan pesan dengan ramah dan menawarkan solusi juga ke mereka. Kalau misalnya kita langsung cuma bilang pendek, kak produknya kosong atau kak produknya habis, udah gitu, itu akan menimbulkan kesan yang sangat buruk ke customer dan mereka akan kapok buat beli lagi di tempat kita. Itu juga dalam bentuk akomodatif ya. Jadi ketika ada customer yang menjawab pertanyaan, ketika ada customer yang menanyakan pertanyaan tentang produk kita, minta dijelaskan, kita harus jelaskan dengan sangat detail sebisa mungkin. Jadi mereka nggak perlu nanya berkali-kali. Misal teman-teman aja buat ngejawab udah 30 menit, nanti mereka menanyakan pertanyaan kedua, teman-teman balas lagi 1 jam gitu. Jadi kan, duh kelamaan nih, dia udah kabur duluan, nyari produk di toko yang lain, akhirnya batal beli di tempat kita. Jadi kita kalah sama customer kita, sama kompetitor kita dan itu kan tentu tidak baik. Jadi lebih baik kalau ada yang bertanya langsung kita jawab sejelas mungkin dan akomodatif ya. Kadang customer tuh suka ada yang nanya aneh-aneh, pengennya ini pengennya itu ya, kalau masih bisa dilayani, dilayanilah, kecuali itu memang tidak mungkin untuk dilakukan. Dan pemecahan masalah ketika ada produk reject, rusak, tidak sesuai itu juga sangat penting karena eh, ini akan mempengaruhi review produk kita dan kesan customer terhadap perusahaan kita. Kalau mereka sampai kesel, kapok, ya udah mereka akan kabur. Kalau saya sendiri di Studio Dapur kita berkomitmen untuk kasih layanan yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada pengiriman nih, kita melakukan pengiriman terus rusak, sebelum dia komplain ke customer service, walaupun itu bukan kesalahan kita ya, kita udah kirim yang baru. Jadi mereka uh, tetap mendapatkan produk yang terbaik. Urusan klaim, garansi itu bisa urusan berikutnya gitu. Tapi yang penting customer kita mendapatkan produk yang terbaik dari kita. Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang bisa kita katakan ya. Jadi yang sopan, yang akomodatif, dan tidak, kalau ada kendala misalkan kita bilangnya gini, mohon maaf untuk ketidaknyamanan ya kak, tetapi kami sudah jelaskan dengan detail di kolom deskripsi mengenai produk tersebut sehingga kami tidak bisa menyetujui komplain yang diajukan. Jadi kita tidak menyalahkan secara direct, secara langsung, tapi kita menjelaskan dengan halus, jangan marah-marah gitu. Atau seperti ini yang tadi, mohon maaf untuk stok yang tersedia
untuk stok yang ditanyakan hanya dengan varian yang tersebut. Nah, uh, kenapa itu tadi itu semua saya sampaikan? Karena berjualan online itu lebih dari sekedar menjual produk aja, tetapi berjualan online itu kita melayani customer kita yang terbaik dan kita betul-betul mencocokkan dengan kebutuhan mereka. Jadi cara komunikasinya pun harus disesuaikan. Itu menjadi strategi yang sangat penting dan program-program kita juga harus disesuaikan sesuai dengan value yang produk value yang kita tawarkan juga sesuai dengan customer value yang mereka punya. Jadi akhirnya terjadilah produk market fit dan produk kita bisa diterima oleh customer. Ini akan semua tadi akan memberikan keuntungan ini semua. Jadi promosinya on target, pesan yang disampaikan relevan, terus ada peningkatan jumlah konversi dan sales juga karena customer puas, terus produk development-nya tepat ketika kita bikin produk itu sesuai dengan customer yang mau, dan produk kita ditawarkan ke customer-customer yang tepat, jadi secara sales juga meningkat. Lalu ada efisiensi biaya dan budget karena kita tidak perlu banyak melakukan promosi, tidak perlu bikin diskon-diskon, tapi harga yang kita tawarkan, value yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan itu sudah tepat sesuai dengan keinginan customer. Dan semuanya balik lagi ke sini. Jadi kita ingin membangun awareness dari bawah sampai akhirnya kita membangun loyalty di customer kita. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai strategi berjualan online. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Mas Faiz. Oke, terima kasih Mas Alain atas pemaparan materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan ini bisa langsung ditanyakan aja via section Q&A. Nanti bisa langsung nanti aku bantu bacakan untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang kurang clear gitu ya dari apa pertanyaannya, nanti bisa langsung ditanyakan lagi aja, langsung di kolom chat aja untuk menanggapi dari pertanyaannya gitu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya mungkin teknis ya, kayak misalkan bagaimana cara mendaftar di Tokopedia atau di Shopee, atau misalnya berapa biaya mengelola produk di Tokopedia ataupun Shopee. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pertanyaan, aku mau ngasih info bahwa nanti apa namanya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan yang namanya kelas teknis nih, cara untuk buka akun dan juga fitur-fitur dasar dari Shopee ataupun Tokopedia, dan juga nanti juga akan ada sesi training mengenai optimasi penjualan di marketplace. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya masih bingung dari bagaimana sih sebenarnya kita melakukannya gitu ya. Nanti akan ada sesi pelatihan yang khusus untuk Bapak Ibu bisa mencoba membuka ataupun meningkatkan performa dari Tokopedia ataupun Shopee dari Bapak Ibu. Nah, Mas Alain, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih dari Bintang Stevitania. Pertanyaannya adalah, saya punya toko online, sebentar. Saya punya toko offline milik sendiri dan saya menjual via Shopee juga. Saya jual produk lebih murah di toko offline daripada di Shopee karena di Shopee kan harus sharing profit dengan pihak Shopee, jadi saya lebih menjual lebih mahal. Apakah itu akan mempengaruhi citra dari brand jika harga jual di Shopee lebih mahal daripada di toko offline? Itu Mas pertanyaannya. Oke, selamat siang. Eh, ini Mbak atau Mas? Oh, Mbak Bintang. Eh, ya, jadi tidak masalah kalau misalkan punya toko offline sendiri dan di online juga. Kalau menurut saya, tapi sebaiknya harga itu harus sama. Jadi jangan dibedakan. Karena justru biasanya online yang jualan orang yang jualan offline lebih mahal ya daripada di online. Karena offline walaupun kita punya toko sendiri, tapi kan di situ ada cost sewa toko, ada biaya operasionalnya gitu. Jadi biasanya costnya akan bertambah jadi lebih mahal. Nah, kalaupun berbeda itu tidak apa, bisa dijelaskan ke customernya kenapa beda. Dan
eh, karena customer kita itu biasanya akan notice ya kalau ada yang beda. Misalkan saya dulu di toko kok segini tapi kalau di online segitu, tapi kalau misalkan ada yang nanya sih dijawab saja, dijelaskan. Nah kalau misalkan kayak begitu, strateginya adalah hmm, apa ya, mulailah bangun harga yang seragam, jadi nggak ada bedanya di offline dan online. Itu ini mungkin agak sulit, tapi menurut saya harus dilakukan seperti itu supaya customer itu selalu ada rasa kepercayaan dan tidak merasa dibohongi. Oke, semoga menjawab ya Ibu Bintang. Jadi memang harus bisa, kalau bisa sama ya bisa sama gitu ya, biar apa namanya lebih kuat mungkin ya kita bisa bilang secara brand gitu ya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan tidak gitu. Jadi silakan balik lagi UMKM yang mengetahui gitu ya lebih baik seperti apa gitu implementasinya. Jadi harus dipertimbangkan juga nih nanti langkah-langkah ke depan yang ingin diambilnya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, masalah ini. Yang dari Ibu Siti Absah Nainggolan. Mas, saya sudah memiliki akun Shopee, tapi untuk penjualan tuh tidak begitu baik katanya. Apa yang harus saya lakukan agar penjualan di Shopee ini bisa lebih aktif nih? Apakah ada hal yang harus saya perhatikan atau lakukan, Mas? Itu, Mas. Ya, saya sulitnya di sini nggak tahu ya produknya yang dijual apa. Coba, mungkin Jadi kita bisa setiap tanya produk sedikit biasanya nih. berbeda-beda. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, cobalah diteliti lagi apakah eh, produk ibu sudah sesuai dengan segmentasi pasarnya, sesuai dengan target marketnya, apakah sudah sesuai. Nah, kalau ibu sudah identifikasi itu, bisa dicari tadi strategi-strateginya, apakah dengan mengontak-kontak teman-teman ibu, komunikasi ibu supaya bertransaksi di Shopee, bisa uh, bisa minta mereka kayak ayo dong belanja di Shopee, nanti saya kasih voucher di sini dengan diskon sekian gitu. Itu juga bisa untuk menaikkan trafficnya. Yang paling mudah bisa lewat ads. Jadi ads ini sangat berguna dan tidak, sebenarnya modalnya tidak harus besar, mungkin kayak 500.000 minggu sebulan, itu bisa disesuaikan dengan kemampuan ibu, tapi kita betul-betul targetkan di target yang tepat. Jadi misalkan ibu targetkan di sekitar wilayah toko ibu gitu, atau di kota ibu yang memang marketnya banyaknya di sana gitu. Jadi ads ini bisa diarahkan ke kota mana, ke pengguna usia berapa, ke jenis kelamin apa, itu tuh bisa diarahkan. Nah, makanya tadi penting segmentasi pasarnya sudah tepat belum. Oke, ini dari Ibu Siti Absa bilang bahwa saya menjual aneka cemilan seperti keripik bawang, peye, stik kentang dan lain-lain, Mas katanya tuh. Nah, kalau snack-snack itu kompetisinya sangat berat ya, dan sangat banyak, dan itu tadi sensitif dengan harga. Jadi mungkin ibu bisa mulai berjualan online dengan strategi tadi. uh, Ibu videokan waktu ibu sedang packing, jadi customer bisa lihat langsung jadi tertarik, atau ibu bikin konten-konten di Instagram lagi makan keripiknya, uh, supaya customer juga bisa kayak wah kayaknya enak nih keripiknya gitu, dicocokkan dengan makanan apa. Nah itu kita harus menggali kreativitas kita di situ. Nah, semoga menjawab ya Ibu Siti Absa. Jadi memang persaingan makanan ini memang lumayan ketat gitu ya bisa kita bilang gitu karena em, balik lagi resep juga walaupun resepnya berbeda tapi secara genre makan juga sebenarnya genre makanannya tuh sama gitu ya, nama produknya sama dan orang untuk bisa tahu mana yang lebih enak mereka harus mencoba. Nah, itu kan tantangannya gitu ya. Gimana caranya bisa membuat mereka punya keinginan untuk melakukan pembelian kepada produk kita dan akhirnya mengetahui bahwa produk kita memang memiliki value yang mungkin lebih dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi silakan Bapak Ibu khususnya yang bidang makanan semangat Bapak Ibu perlu banyak banget apa namanya mencari strategi mungkin ya bisa kita bilang mencari strategi bagaimana biar bisa membuat sebuah pemantik untuk melakukan keputusan pembelian terhadap produknya Bapak Ibu. Nih Mas, kalau misalnya kita bilang tentang apa namanya tadi yang mungkin Mas sudah bahas di slide awal mengenai Shopee dan Tokopedia ini sebenarnya memiliki
karakteristik yang berbeda. Tadi Mas juga bilang bahwa kita harus tahu nih, konsumennya itu seperti apa, biar kita juga bisa tahu, bagaimana caranya bisa mengkomunikasikan terhadap konsumen. Shopee dan Tokopedia kan sebenarnya, memiliki karakteristiknya mungkin yang lumayan beda ya, kalau secara konsumen gitu. Secara, Shopee mungkin dari middle lower gitu ya, dari menengah ke bawah, ataupun Tokopedia menengah ke atas. Nah Mas, kalau misalnya kita membahas tentang strategi, mungkin dari strategi penggunaan foto, atau misalnya penulisan nama dan lain-lain, atau bahkan strategi untuk di media lain, misalkan di Instagram yang nanti akan mengaitkan kepada Shopee ataupun Tokopedia. Nah, kalau dengan adanya perbedaan ini untuk UMKM khususnya, untuk UMKM, itu apakah memang harus memiliki pendekatan yang berbeda? Karena di satu sisi UMKM seperti yang kita tahu rata-rata ini palu gada kan Mas ya, semua dikerjain sendiri gitu. Kayaknya membuat diferensiasi strategi untuk khusus Shopee dan Tokopedia itu lumayan memberatkan. Misalkan kayak secara foto katalog aja, setahu saya untuk di beberapa platform, bahkan di apa ya itu tuh, bukan Tokopedia, ada satu lagi mungkin untuk brand yang lain gitu ya, untuk brand fashion khususnya. Biasanya mereka punya standar gitu kayak, oh fotonya tuh harus backgroundnya tuh clear gitu dan lain-lain. Ada pendekatan yang berbeda gitu di setiap platform e-commerce-nya. Tapi kan untuk UMKM lumayan nih, take times, terus juga selain menghabiskan, membutuhkan waktu juga membutuhkan biaya yang mungkin untuk UMKM ini lumayan risky gitu. Nah, menurut Mas sendiri, alangkah lebih baiknya nih seperti itu, kita tetap menyesuaikan strateginya di dua-duanya atau nggak apa-apa pakai strategi yang sama dulu untuk UMKM gitu, tapi ongoing berubah, atau bahkan lebih baik fokusin ke satu aja, misalkan ke Shopee aja atau ke Tokopedia yang mungkin secara market lebih valuable untuk UMKM-nya. Itu Mas. Wah, ini kalau mau dijelaskan semuanya, eh, tentu tidak bisa disamaratakan ya Mas ya, karena setiap UMKM itu kondisinya kan berbeda, latar belakang yang berbeda, modal yang dimiliki juga berbeda, tim yang berbeda, tujuan yang berbeda gitu. Jadi ini semua sangat kontekstual. Nah, tapi menurut saya kuncinya satu, melakukan tadi. Kenapa saya hanya membedakan Tokopedia dan Shopee di awal, karena sebenarnya kuncinya satu, kita harus menjual ke segmen yang tepat dengan strategi komunikasi yang tepat. Walaupun di Shopee dan Tokopedia ini base-nya beda, maksudnya dominasi usernya itu beda, tapi cara berjualan kan sebenarnya sama. Eh, Tampilkanlah produk dengan foto yang paling bagus, yang paling rapi, terlihat jelas, deskripsinya detail, dan kita melayani customer eh, dengan sebaik mungkin gitu, dengan yang customer service yang terbaik. Nah, selanjutnya setelah itu tinggal kemampuan kita masing-masing. Misal teman-teman UMKM di sini yang mungkin masih muda atau punya tim dia anak-anak Gen Z, itu bisa dimanfaatkan. Anak Gen Z itu pasti suka banget TikTok sama uh, sama bikin bikin reels gitu ya, bikin video TikTok live gitu. Jadi dimanfaatkanlah itu modal yang kita punya, SDM yang kita punya, sesuai dengan modal kita ya. Atau ada misalnya di sini ada teman-teman yang uh, sudah kayak saya tuh sebenarnya nggak terlalu terbiasa bikin live. Jadi ya udah saya bikin konten yang menarik, yang itu tidak perlu saya yang muncul di situ. Saya bisa foto-foto produknya dengan menarik, dengan makanan-makanan yang menarik. Ya, saya kan jualnya peralatan-peralatan kerajinan ya. Uh, jadi saya foto dengan menarik, itu dengan berbagai macam penggunaan. Gitu. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan ke macam-macam strategi sesuai dengan modal yang kita punya. Ingat, nggak perlu ngeluarin modal yang terbesar, tapi manfaatkanlah resourceful gitu. Jadi dengan apa yang kita punya kita manfaatkan sebaik mungkin. Terus mau fokus di Shopee atau Tokopedia itu tergantung, tentu saja saya nggak tahu data sales teman-teman gimana. Jadi dilihat saja di Shopee seperti apa salesnya, Tokopedia seperti apa, dan kesulitannya gimana dianalisa dulu, diidentifikasi dulu masalahnya apa. Kalau di Shopee nggak rame tapi di Tokopedia rame, belum tentu marketnya nggak cocok. Tapi bisa jadi memang di situ teman-teman belum optimal naikin si trafiknya tadi. Teman-teman masih bisa coba dengan naikin live, karena di Shopee lebih banyak live-nya. eh, Naikin live, bikin banyak promo di situ, ikutan special. Jadi di situ bisa perlahan-lahan bisa semakin meningkat.
Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lihat, oh ini memang marketnya nggak cocok aja di Shopee, atau saya lebih nyaman dengan Tokopedia dan saya nggak nyaman apa nggak punya tenaga lagi untuk mengelola Shopee, ya udah pilih aja, nggak usah dipaksakan, intinya lakukan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke, ini kayaknya sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Fatima nih Mas. Tadi juga Bu Fatima nih nanya gimana sih caranya nentuin produk yang cocok mau di Tokopedia atau Shopee. Jadi balik lagi mungkin mengetahui produknya, mengetahui konsumennya, dan juga menganalisis yang sudah terjadi gitu ya. Jadi jangan sampai nggak dianalisis gitu. Kalau nggak dianalisis nanti kita tetap aja going tanpa tahu bahwa ternyata ada satu yang mungkin lebih kurang dibandingkan dengan satu platform yang lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu jika sekarang sudah memiliki Shopee atau Tokopedia silahkan dievaluasi juga gitu ya, dievaluasi penggunaannya, dievaluasi juga hasil dari dua itu mana yang kira-kira apa namanya lebih menguntungkan dan balik lagi tadi mungkin kata Mas Alain bahwa em, profitnya kurang bukan berarti tidak pas dengan marketnya bisa jadi mungkin pendekatan kita yang salah atau mungkin strategi yang kita gunakan salah. Jadi balik lagi itu harus dievaluasi. Jadi silakan Bapak Ibu melihat kembali apa yang sudah strategi-strategi apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Rosita. Nah, saya Rosita mau nanya katanya, misalkan kita punya toko baru nih, seberapa pentingkah kita live di platform tersebut dan apakah misal kita sering upload Shopee video bisa juga angkat toko kita ke atas, nah ke atas gitu. Lalu apa tips biar toko kita bisa terlihat gitu, Mas? Oke, semakin sering kita live pasti kita akan semakin sering terekspos, dan nggak mungkin kalau kita live itu terus-terusan nggak ada yang nonton sama sekali eh, sama lamanya gitu ya. Jadi menurut saya konsisten itu kuncinya. Jadi kalaupun ibu sering live, yang penting konsisten. Misalkan di setiap hari Senin, Rabu, Jumat gitu, 3 hari seminggu, ibu lakukan terus itu. Nanti lama lama kelamaan pasti akan bertumbuh trafiknya pelan-pelan, dan pede aja sih bu kalau misalkan belum ada yang nonton, pede aja ngoceh terus gitu. Atau nah misalkan ibu udah rutin, mulailah sebar ke komunitas ibu, ini saya ada live shopping jam segini hari ini, nanti datang ya kalau live shopping akan ada promo apa gitu. Nah itu kan bisa mulai dipromosikan di WhatsApp, di sosial media gitu gitu. Jadi tadi integrasi aplikasi itu penting. Walaupun ibu live di Shopee, jangan lupakan TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp pun bisa berguna gitu. Jadi uh, teruslah mencoba, dan ya kalau ibu bisa live bagus banget, akan lebih baik daripada jadi pasif ya, karena live itu kan kayak kita menjadi lebih pasif, itu akan jadi lebih bagus daripada kita pasif. Oke, nah mungkin apa ada hubungannya juga tadi Mas Alain bilang bahwa kita bisa memanfaatkan SDM muda gitu ya, SDM muda di bisnis kita. Nah, Kalau di UMKM biasanya SDM mudanya itu adalah anak sendiri ya biasanya ya Bapak Ibu pasti ada nih anak sendiri yang Bapak Ibu gemes banget kayak pingin ngajak gitu ya bantuin mama bantuin papa gitu ya tapi biasanya nih apa pengalaman saya melihat di UMKM ya biasanya UMKM itu curhat saya tuh pingin minta tolong ke anak saya tapi anak saya bilang kayak Mas saya ada kegiatan ini saya ada kegiatan itu saya juga punya kegiatan ini biasanya ada yang kayak gitu ya gitu tapi balik lagi pasti bisa dibicarakan gitu. Wah, ini Bu Rosita anaknya masih TK, nggak apa-apa Bu. Siapa tahu bisanya berlanjut gitu ya. Jadi apa namanya bisa jadi di kemudian hari justru gitu ya anaknya men-take over gitu dari bisnisnya Ibu Rosita. Nah, Mas, karena ada keterbatasan waktu juga mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ke Mas Alain terhadap materi hari ini. Mas, kalau misalnya di sini mungkin setelah materi ini banyak banget dari Bapak Ibu di sini yang mungkin jadinya merefleksi kembali gitu penggunaan dari Tokopedia ataupun Shopee yang sudah digunakan. Adapun mungkin yang apa namanya belum mencoba ke ranah sana masih konvensional gitu terus mau masuk ke e-commerce tapi malah jadi ragu misalkan kayak oh ternyata banyak ya yang harus dipikirkan gitu banyak yang harus disiapkan misalkan atau mungkin yang udah melaksanakan oh ternyata saya banyak yang miss nih banyak yang tidak terfikirkan nih oleh saya selama pelaksanaan penggunaan Shopee ataupun Tokopedia. Ada yang bisa disampaikan gak Mas ke teman-teman di sini, ke Bapak Ibu di sini untuk bisa apa ya, percaya diri untuk menggunakan Shopee dan Tokopedia lebih baik lagi agar bisa meningkatkan pendapatan mungkin ya bisa kita bilang. Itu Mas.
Oke, menurut saya yang penting adalah kuncinya selalu mulai aja dulu, buka toko, masuk upload dulu, walaupun belum sempurna nggak apa-apa, mulai aja dulu sambil berjalan waktu dengan semua modal yang dipunya, baik itu modal dalam bentuk uang, tenaga, atau modal tadi dalam bentuk anak, tetangga, itu semua bisa dimanfaatkan. Jadi yang penting mulai aja dulu, dan kalau sudah mulai jangan lupa lakukan yang terbaik, berikan selalu sempurnakan ya, karena nggak ada yang langsung sempurna, nggak ada yang bisa langsung mencapai omset ratusan juta sebulan dalam waktu sekejap, kecuali dia punya ratusan juta modal juga. Nah itu bersabar dan tekun lah gitu. Itu sih mas. Dan kalau misalkan udah dimulai, udah kita mencoba sempurnakan tadi, eh, carilah segmentasi pasar yang tepat. Perlahan-lahan kita bangun komunitas kita, segmentasi market kita, audiens kita yang tepat. Jadi di situ kita bisa membangun loyal customer base gitu. Oke, kuncinya mah adalah jangan takut memulai ya, jangan mikirnya terlalu rumit dulu mungkin ya. Walaupun misalkan sudah terjadi gitu, Bapak Ibu sudah ada Tokopedia dan Shopee terus kurang optimal, gak apa-apa, itu jadiin bahan evaluasi dan jangan pernah takut untuk memulai kembali. Siapa tahu setelah memulai kembali hasilnya jauh lebih maksimal dari yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke, Mas Alain sekali lagi terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini sangat insightful sekali dan juga saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu semua partisipan yang sudah hadir dalam kegiatan sesi kedua kali ini. Semoga kegiatan sesi kedua kali ini bisa memberikan insight-insight baru nih buat Bapak Ibu untuk mengoptimalkan ya mungkin ya mengoptimalkan penggunaan Shopee dan juga Tokopedia dari Bapak Ibu untuk membangun marketnya Bapak Ibu semua. Oke, tadi kita sudah ada sesi pertama untuk yang konvensional banget gitu ya secara retail. Lalu juga sekarang di sesi kedua kita punya penggunaan Shopee dan Tokopedia. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya satu sesi lagi. Kalau misalnya satu sesi lagi, mungkin ini lebih milenial lagi, itu adalah penggunaan TikTok Live dan juga TikTok Shop. Ini pasti Bapak Ibu tim yang kadang juga menggunakan ini ya, karena subhanallah gitu ya, kalau misalnya kita lihat live TikTok ini harganya sangat-sangat banting harga, yang kadang kita juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Nah, untuk sesi ketiga nanti akan ada narasumber yang bisa lebih banyak menceritakan bagaimana sih penggunaan TikTok Live dan juga TikTok Shop yang bahkan spoilernya ya saya kasih kisi-kisi narasumbernya ini bisa menjual sold out produknya dalam waktu 3 menit live saja. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan nanti di sesi ketiga nanti kita akan memulai sesi ketiga di jam 1 siang. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melakukan untuk istirahat sholat zuhur dulu ataupun mungkin makan. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi ketiga di jam 1 siang dengan narasumber yang akan memberikan insight-insight baru bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Mas Alain atas waktu dan juga sharing-sharingnya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam kegiatan sesi kedua kali ini. Kita akan bertemu kembali di sesi ketiga nanti. Selamat melanjutkan aktivitas terlebih dahulu. Saya izin menutup sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mas. Baik, silakan Bapak Ibu, kita masuk sesi istirahat dulu. Silakan jika ingin standby di dalam Zoom-nya itu dipersilakan. Jika ingin keluar dulu nanti join lagi juga nggak masalah. Tapi di kolom chat sudah diberikan link absensi ya, link absensi kedua. Jadi jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat atau nanti juga biasanya sudah diberikan di grup WhatsApp ya. Jadi bisa langsung dicek oleh Bapak Ibu. Jadi selamat istirahat siang Bapak Ibu. Kita bertemu di jam 1 siang nanti. Sampai jumpa.